Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, di tengah ancaman wabah virus corona yang makin menyebar ke seluruh dunia dan gereja tidak bisa dibuka untuk umat, maka saya pakai kesempatan ini untuk menyapa, untuk berbagi permenungan tentang firman Tuhan hari ini kepada sesama umat beriman Katolik atau siapapun yang berkenan mendengarkan atau menonton video ini. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Kamis Putih, kenangan akan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Karena itu saya memberi judul renungan ini, Kasih yang Mengabdi dan Memberi Diri. Perayaan Paskah atau kenangan akan pembebasan dari perbudakan Firaun di Mesir itu dirayakan, dikenangkan secara terus-menerus oleh setiap orang Yahudi setiap tahun. Karena itu, perayaan Paskah bagi warga bangsa Yahudi pada zaman Yesus itu adalah peringatan kenangan akan pembebasan diri mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka mensyukuri, mereka menceritakan karya Allah kepada anak-anak mereka, dan mereka tutup dengan sebuah upacara makan bersama seperti yang mereka lakukan ketika mereka hendak dibebaskan, diselamatkan dari penjajahan perbudakan di Mesir. Yesus pun sebagai warga bangsa Yahudi melakukan hal yang sama bersama para muridnya. Namun perbedaannya adalah kalau di kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu yang mereka kenang adalah karya Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengangkatnya menjadi pemberian dirinya untuk keselamatan bangsa manusia dari perbudakan dosa dan maut. Dan orang Katolik menyadari dan percaya bahwa Ekaristi itu mulai dibentuk, mulai dibicarakan, mulai dilakukan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir itu. Karena itu ia berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan sejak saat itu hingga sekarang ini, orang Katolik itu menerima kurban tubuh dan darah Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia setiap kali merayakan Ekaristi. Karena itu saudara-saudari terkasih, ada dua hal yang patut menjadi bahan permenungan kita pada saat ini, pada hari ini, pada hari Kamis Putih, mengenang perjamuan malam terakhir Yesus dan para muridnya, yakni kasih yang mendorong sikap mengabdi dan tindakan rela berkorban atau memberi diri. Allah telah mengasihi manusia, karena itu ia memberi putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita umatnya. Kasih Allah yang diwujudkan oleh Yesus Kristus telah tampak secara paling purna dalam pemberian dirinya sendiri sebagai tebusan bagi banyak orang. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Di sini kita merasakan, kita mengalami, bahkan kita memahami bahwa kasih Allah tampak dalam kurban, dalam pemberian diri putranya. Kasih yang tampak dalam kurban dan pemberian diri itu kita alami dan terima setiap saat, setiap kali kita merayakan Ekaristi. Selain tindakan rela berkorban, rela memberi diri, kasih Allah juga tampak dalam sikap melayani. Hal itu terlihat ketika kita merenungkan firman Tuhan Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15 tentang perjamuan malam terakhir, bahwa Yesus membasuh kaki para muridnya. Seorang guru membasuh kaki para muridnya. Hanya kasih sejati yang memampukan seorang guru melayani, merendahkan diri untuk mengabdi.
Yesus sang putra Allah merendahkan dirinya, membasuh kaki para murid. Inilah teladan kasih sejati, di mana ia tidak meminta dilayani, melainkan dia berinisiatif melayani. Ia tidak menuntut untuk diberi, tetapi ia berinisiatif untuk memberi. Dan setelah melakukan hal itu, ia berkata, "Jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Kita bisa bandingkan Injil Yohanes bab 13 ayat 14-15. Apa sesungguhnya yang diminta oleh Yesus untuk kita lakukan? Ia meminta kita untuk menerima kasih yang paling sempurna dari korban tubuh dan darahnya yang kita terima itu, dan kita teruskan melalui sikap rendah hati, rela berkorban, memberi diri dalam hidup setiap hari. Karena itu perintah Tuhan bagi kita hari ini adalah mengasihi seperti yang telah ia lakukan, mengasihi sesama melalui tindakan rela berkorban dan saling melayani. Dengan ini ia meminta kita untuk melanjutkan kasih yang telah kita terima darinya melalui kemauan untuk rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama. Di tengah ancaman wabah virus corona ini, apa sesungguhnya yang dapat kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada sesama? Tentu saja ada banyak cara, melalui solidaritas, memberi sembako, memberi masker dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang lebih penting lagi menurut saya adalah untuk mengatasi atau untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka hendaknya kita mengorbankan ego untuk kesenangan pribadi, untuk popularitas dengan cara berjalan ke tempat-tempat umum, tetapi mari kita tinggal di rumah. Sebab pada saat ini sesungguhnya tinggal di rumah adalah salah satu tindakan kasih yang menyelamatkan banyak orang, baik keluarga, diri sendiri, atau siapapun yang kita jumpai. Karena itu saudara-saudari terkasih, memang sulit untuk mengubah kebiasaan, untuk menahan diri atau mengekang ego. Tetapi pada saat ini, kalau kita betul menerima kasih Allah dan mengasihi sesama, maka tinggal di rumah adalah salah satu wujud kasih yang paling penting, mendesak, dan diperlukan oleh semua orang pada saat ini. Dan yang kedua, saudara-saudari terkasih, selain sikap rela berkorban, kasih itu juga tampak dalam sikap melayani. Yesus sang guru telah memberi teladan membasuh kaki para muridnya. Sikap rendah hati dan tindakan melayani hendaknya menjadi sikap dan tindakan semua pengikutnya. Itu berarti hidup bersama. Dalam hidup bersama, setiap orang hendaknya tidak menunggu dilayani, melainkan mengambil inisiatif untuk melayani. Tidak tunggu disuruh, tidak karena diminta. Sebab kalau harus disuruh dan diminta, itu bukanlah perwujudan kasih yang tampak dalam sikap rendah hati dan tindakan saling melayani, melainkan sikap terpaksa karena atasan dan bawahan, pimpinan dan anggota, tuan dan hamba. Sesungguhnya kasih tidak pernah merasa terpaksa. Ia akan mendorong, kasih akan selalu mendorong inisiatif-inisiatif yang tulus tanpa pamrih demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi keselamatan atau kebahagiaan orang yang dikasihi, kebahagiaan keselamatan sesama. Karena itu saudara-saudariku terkasih, pada kesempatan ini dari firman Tuhan pada hari Kamis Putih ini, mengenang perjamuan malam terakhir Yesus, kita semua diminta untuk meladani kasih Kristus yang mengabdi dan yang dengan penuh kerendahan hati memberi diri, melayani, dan menolong sesama dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.